sing badhe mbutahaken air karomah monggo oleh-oleh dari makom Syekh Maulana Maghribi. Makam Syekh Maulana Maghribi terletak di ujung negara, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Keberadaan makam Syekh Maulana Maghribi ini dikuatkan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Sebelumnya makam tersebut ditemukan sekitar tahun 1940-an sebelum kemerdekaan. Makam tersebut mulai ramai dan diketahui banyak orang pada tahun 60-an. Setelah ramai berziarah, makam tersebut terus dijaga, disiarahi, dihaulkan, dan disyiarkan oleh para ulama. Lokasi makam ini berada di dalam sebuah bangunan menyerupai aula yang dibagi menjadi dua ruangan. Satu ruangan untuk tempat berkumpul para jamaah dan ruangan lainnya adalah makam itu sendiri. Sejarah dari makam ini dimulai pada abad ke-14 Masehi, di mana rombongan dari negeri Maghribi yang berlayar melalui pantai Tuban, Demak, mendarat di pantai Ujung Negoro. Pantai tersebut dinamakan Pantai Ujung Negoro karena merupakan batas pantai Kerajaan Majapahit. Pada saat itu, Majapahit menyebut negara Maghribi dan Arab sekitarnya dengan sebutan negara atas angin, hingga orang-orangnya disebut dengan sebutan Kiai atas angin atau Syekh atas angin. Sebutan tersebut kemungkinan sama dengan Syekh Maulana Maghribi. Dikisahkan dari rombongan tersebut yang bernama Syekh Hasan Al-Jufri kagum melihat pemandangan di sekitar Laut Ujung Negoro yang begitu indah dan subur, sehingga ia tak sadar dirinya terpisah dengan rombongannya. Beliau berjalan ke timur menyusuri pantai dan melihat di tengah pantai seperti ada kawasan kerbau atau maiso. Dihampirinya dan ternyata hanyalah bongkahan batu karang yang dari jauh terlihat seperti kawanan kerbau atau maheso. Dari kejadian itu, maka karang-karang tersebut dinamakan Karang Maheso yang sekarang terkenal dengan sebutan Pantai Karang Maheso. Pada siang hari, Syekh Maulana Hasan Al-Jufri merasa kehausan dan dia pun berinisiatif untuk mencari sumber mata air untuk diminum. Akan tetapi Syekh Maulana Hasan Al-Jufri tidak menemukan sumber mata air tersebut. Maka Syekh Maulana Hasan Al-Jufri sholat sunnah 2 rakaat di tempat itu dan meminta kepada Allah agar diberi air untuk ia minum. Selesai sholat, Syekh Maulana Hasan Al-Jufri menancapkan tongkatnya ke batu karang dan menyemburlah air dari bekas tancapan tongkatnya. Hingga sekarang air itu masih ada di sebelah barat sekitar 300 meter dari makam Ujung Negoro. Niki khasiatnya apa? Asiatnya nggih sedaya asiat anggere utawa jadi utawa jadi Butuh perawatan. nggih saged monggo. Sing penting diwaske basmalah apakah sudah saged monggo. Oh, niki seperti apa Ibu? Kamu dagang nomor ini pinten tahun Ibu? Berapa tahun? Puluhan tahun. Puluhan tahun nggih wonten. Menawi kula tangglet Ibu sejarah yang singkatnya kan pas itu. Cara-cara yo yang sepuh sing ngrepot. Biasanya kathah ingkang belanja ten mriki Bu. Nggih kathah wulan Sapar, Suro. Nek hari-hari biasanya Ibu paling kathah Hari-hari yo sepi paling minggu, hari Minggu, Jumat. Ulan-ulan kados sepi rame. Tapi Ibu berarti profesinya namung harus pedagang ten mriki mboten enten sampingan. Bukan ngambilan nama kita. Jadi untuk niki produksi piyambak Ibu. Nggih, nemu ya Mbak. Bapake sing kali rebana iki. Bapake nelayane. Nggih, nelayan kula sing damel.
Nama saya Bapak Karsono. Bapak Karsono. Kalau hasil dari apa namanya kotak amal itu, alhamdulillah warga desa Bojonegoro itu merasakan betul. Jadi sangat berkontribusi untuk warga desa Bojonegoro di TPG, di Nia, terus setiap tahun diberikan dana dari makam saya. Kalau anggaran ini sifatnya menyusahkan karena makam Bojonegoro itu udah mandiri, artinya udah mampu untuk mencukupi dari segala kebutuhan yang ada di makam tersebut. Ini adanya makam Syekh Maulana Maghribi ini sangat membantu warga desa Bojonegoro. Contoh, orang yang tadinya pengangguran sekarang sudah memiliki usaha warung di sekitar makam Syekh Maulana Maghribi. Kalau warga desa Bojonegoro itu mayoritas adalah petani. Walaupun dekat laut nih kok buat nelayan. Dan kedua itu nelayan. Namun mayoritas itu adalah petani dan nelayan. Kalau pesantren ini sedang dibangun. Iya. Namun untuk TPG ini udah jalan, kemudian Jilian juga udah jalan, kemudian madrasah sanawiyahnya, ibtidaiyahnya juga udah jalan. Kalau dari pemerintah nggak ada intensif distribusi. Jadi distribusi itu mendapatkan apa namanya honor itu dari pengurus makam. Kalau desa Bojonegoro ini memiliki ciri khas untuk oleh-olehnya itu adalah terasi. Kemudian rebon itu udang yang kecil-kecil itu ciri khas desa Bojonegoro. Kalau distribusi ini di Kabupaten Batam, bahkan ada juga yang keluar Batam. Karena terasinya ini sangat terkenal dan ciri khasnya terasinya asli dari rebon. Kalau secara detail saya tidak memahami detailnya, namun kalau saya membaca sejarah, kemudian cerita leluhur, cerita turun-temurun para tokoh agama di desa Bojonegoro ini, saya mendapatkan informasi. Kalau rancangan untuk pembangunan makam ini, jadi desa Bojonegoro khususnya makam ini sudah mandiri, ini sudah mampu untuk segala kebutuhan kaitan dengan kebutuhan makam. Pun demikian dari pemerintah desa pasti kalau ada dana ini diprogramkan untuk kemajuan makam. Kalau desa Bojonegoro ini sebuah desa yang berdampingan dengan wisata. Contoh misalkan kalau banyak jalan-jalan dari makam Syekh Maulana Maghribi ke arah Pantai Sugiandu, itu kanan kirinya itu adalah wisata, namun itu wisata mandiri di masing-masing warga ini buka tempat wisata di tanahnya sendiri. Ada yang namanya Prisewu, ada yang namanya Payung Sewu, ada yang namanya Ngopang-Ngopi, itu mandiri. Warga membuka tempat. Nah, kalau retribusi ini dikelola oleh pemerintah Kabupaten Batam. Bisa tidak hadir di sini, jadi dikelola oleh tempat. Harapannya untuk makam Syekh Maulana Maghribi ke depan ini menjadi sebuah makam yang mampu menjadikan para ziarah ini menjadi rujukan bagi tempat-tempat ziarah baru. Karena makam Syekh Maulana Maghribi ini adalah makam wasi, artinya ini sebuah makam yang memiliki ada nilai keajudan di balik makam, karena banyak ziarah, banyak yang kemudian
doa di makam itu kemudian doa itu tertampung. Jadi ada nilai mujizatan di makam itu. Sehingga nanti makam Desa Ujung menjadi inspirasi jadi makam-makam Sumatera ini. Nah harapannya nanti itu makam nanti jadi nanti pakar bumi itu nanti direhab sehingga nanti bangunan yang bagus. Kan kelihatannya kecil untuk pakar bumi. Kemudian untuk parkir ini parkirnya juga masih sempit. Nah harapannya nanti mungkin 2 atau 3 tahun kemudian ini parkir yang sempit itu lebar di sini. Sehingga nanti parkirnya itu luas sehingga para jamaah ini yang dari Semarang, yang dari mungkin dari Brebes, dari Pekalongan, dari lain-lain kabupaten ini tertampung dengan adanya parkir yang luas.